Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Febrianti dengan NIM F1G1240064. Saya dari kelas A. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Analisis dan Prediksi Akademik Nilai Siswa menggunakan algoritma machine learning. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu latar belakang saya. Jadi nilai akademik siswa merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat pemahaman dan keberhasilan pembelajaran. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi nilai siswa, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, dan kebiasaan belajar. Dengan memanfaatkan machine learning, data tersebut dapat dianalisis untuk menemukan pola dan memprediksi performa siswa secara akurat. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dataset performa siswa serta membangun model machine learning untuk memprediksi nilai akademik siswa. Nah, dataset saya ini berasal dari Kaggle, di mana data saya itu terdiri dari 1000 baris dan 10 kolom, di mana yang 2 kolomnya itu hasil tambahan dari saya sendiri dan 8 kolomnya itu berasal dari data aslinya. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, pada bagian ini saya melakukan import library yang akan digunakan dalam proses analisis dan pembuatan model machine learning. Saya menggunakan Pandas untuk membaca dan mengelola dataset serta NumPy untuk operasi numerik. Nah, fungsi dari DFP dari CSV ini agar nanti datanya itu bisa dibaca. Nah, menggunakan CSV ini karena datanya itu dalam bentuk CSV. DFP itu untuk menampilkan data dari atas. Nanti tampilannya akan seperti ini. Baik, kita ke data understanding. Jadi, pada tahap ini saya melakukan data understanding atau memahami struktur dan karakteristik dataset sebelum masuk ke tahap modeling. Saya menggunakan fungsi info dari Pandas untuk melihat informasi umum dari dataset. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa dataset terdiri dari 1000 data dengan beberapa kolom seperti gender, pendidikan orang tua, dan nilai akademik siswa. Selain itu, kita juga bisa melihat tipe data dari setiap kolom, di mana terdapat data numerik dan juga data kategorikal yang sudah dikonversi menjadi numerik. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi describe untuk melihat statistik deskriptif dari dataset. Nah, di sini kita bisa melihat informasi seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta standar deviasi dari masing-masing fitur numerik. Nah, sebagai contoh, rata-rata nilai matematika berada di sekitar 66, sedangkan nilai membaca dan menulis berada di kisaran 68. Nah, pada bagian ini, saya melakukan pengecekan terhadap missing value atau data yang kosong dalam dataset. Saya menggunakan fungsi isNullSum dari Pandas untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Dari hasil yang ditampilkan, terlihat bahwa semua kolom memiliki nilai 0, yang berarti tidak terdapat nilai data yang kosong pada dataset ini. Hal ini menunjukkan bahwa dataset sudah bersih dan lengkap, sehingga kita tidak perlu melakukan proses penanganan missing value seperti imputasi atau penghapusan data. Nah, di sini saya membuat fitur baru bernama average score yang merupakan rata-rata dari nilai matematika, membaca, dan menulis. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran umum performa akademik nilai siswa secara keseluruhan. Selanjutnya, saya membuat variabel target atau label untuk klasifikasi. Nah, label ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata siswa, di mana jika nilai rata-rata lebih dari 1 sama dengan 70, maka diberi label 1 yang berarti performa baik. Sedangkan jika kurang dari 70, maka diberi label 0 yang berarti performa kurang baik. Nah, dengan cara ini, permasalahan yang awalnya berupa prediksi nilai numerik diubah menjadi masalah klasifikasi, yaitu mengelompokkan siswa ke dalam kategori baik atau kurang. Dari hasil ini, kita melihat bahwa kolom baru yaitu average score dan label sudah berhasil ditambahkan ke dalam dataset. Nah, sebagai contohnya, siswa dengan rata-rata nilai 70 memiliki label 1, sedangkan di bawah 70 memiliki label 0. Selanjutnya,
saya melakukan pengecekan data duplikat menggunakan fungsi duplicate sum. Hasilnya menunjukkan 0, yang berarti tidak terdapat data yang duplikat di dalam dataset. Baik, sekarang kita masuk pada pengecekan outlier. Pada tahap ini, saya melakukan pengecekan outlier pada data numerik. Nah, outlier adalah nilai yang menyimpang jauh dari data lainnya yang dapat mempengaruhi performa model machine learning. Nah, di sini saya mengambil semua kolom numerik menggunakan fungsi yang ini dari library Pandas. Kemudian, saya melakukan looping untuk menampilkan boxplot dari setiap kolom tersebut. Nah, boxplot digunakan untuk melihat distribusi serta mendeteksi adanya outlier. Biasanya, outlier ditunjukkan sebagai titik-titik yang berada di luar garis whisker pada boxplot. Nah, contohnya seperti ini, ada yang beberapa fitur yang memiliki titik-titik. Nah, terdapat beberapa outlier pada beberapa fitur, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi. Secara keseluruhan, data dalam kondisi baik dan tidak memerlukan penanganan khusus terkait outlier, sehingga dapat langsung digunakan untuk di tahap modeling. Nah, sekarang kita masuk pada proses encoding. Pada tahap ini, saya melakukan encoding untuk mengubah data kategorik menjadi numerik. Saya menggunakan label encoder dari library Sklearn yang ini. Nah, di sini saya menggunakan looping pada semua kolom yang bertipe objek, kemudian mengubahnya menjadi angka menggunakan fungsi fit transform. Proses ini penting karena algoritma machine learning hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Selanjutnya, saya memisahkan antara fitur dengan target. Variabel X berisi semua fitur, sedangkan variabel Y berisi label yang akan diprediksi. Nah, sekarang kita masuk pada tahap distribusi label. Pada tahap ini, saya melakukan visualisasi distribusi label untuk melihat perbandingan jumlah data pada masing-masing kelas. Saya menggunakan code plot dari library Seaborn untuk menampilkan jumlah data pada setiap label. Label 1 menunjukkan siswa dengan performa baik, sedangkan label 0 menunjukkan performa kurang. Nah, dapat dilihat pada grafik yang ini. Dari grafik ini terlihat bahwa jumlah data antara label 0 dan label 1 relatif seimbang, meskipun terdapat sedikit perbedaan. Distribusi yang cukup seimbang ini sangat baik untuk model machine learning karena dapat mengurangi risiko bias terhadap salah satu kelas. Nah, sekarang kita masuk pada tahap korelasi. Pada tahap ini, saya melakukan analisis korelasi antara fitur menggunakan heatmap. Nah, heatmap ini dibuat untuk melihat hubungan antara variabel dengan dataset, apakah memiliki hubungan yang kuat, lemah, atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, pada warna merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, artinya jika satu variabel naik, maka variabel yang lainnya juga cenderung naik. Sedangkan warna biru menunjukkan korelasi negatif, dan warna yang mendekati putih menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak signifikan. Nah, pada tahap ini, saya menganalisis hubungan antara setiap fitur dengan target atau label. Saya menghitung korelasi antar fitur menggunakan fungsi CHOR dari Pandas. Kemudian, saya mengambil korelasi terhadap label dan mengurutkannya dari label yang paling tinggi. Nah, dari hasil ini terlihat bahwa fitur yang paling berpengaruh terhadap label adalah average score, diikuti oleh nilai membaca, menulis, dan matematika. Kemudian kita masuk pada model evaluasi comparison. Nah, pada tahap ini saya melakukan evaluasi dan perbandingan performa beberapa model machine learning yang telah digunakan. Nah, tabel ini menunjukkan perbandingan akurasi dari 3 model, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan KNN, dengan beberapa skenario pembagian data training dan testing. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa model Random Forest secara konsisten memiliki akurasi paling tinggi pada setiap skenario split data. Sementara itu, KNN memiliki akurasi yang cukup baik, namun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan model lainnya. Decision Tree juga menunjukkan performa yang tinggi, namun masih di bawah Random Forest. Nah, dapat dilihat perbedaan rasio split seperti 70:30, 80:20, dan 90:10 digunakan untuk menguji stabilitas model terhadap jumlah data training dan testing.
Berdasarkan hasil tersebut, model terbaik yang dipilih adalah random forest karena memiliki akurasi tertinggi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.